Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Loisa Kapresi dari kelas Logistik 4B akan menjelaskan tentang Supply Chain Management di DPPU Bandara Internasional Lombok. Supply Chain Management di DPPU Bandara Internasional Lombok sangat diperlukan dalam hal memastikan produk yang akan disalurkan sampai ke tangan konsumen dengan dalam kondisi yang baik, in good condition, atau bisa dibilang dalam keadaan on spec. Nah, untuk penyaluran sendiri di DPPU Bandara Internasional Lombok, harus kita tahu dulu bagaimana rumusan masalah yang ada di DPPU Bandara Internasional Lombok. Nah, untuk rumusan masalah yang terdapat di DPPU Bandara Internasional Lombok adalah pertama, bagaimana aliran supply chain manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok. Yang kedua, apa saja mitigasi risiko yang terdapat dalam supply chain manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan vendor manage inventory. Nah, kita akan bahas pada bahasan-bahasan sebelumnya, namun sebelum itu kita akan mengetahui apa saja tujuan dari penulisan laporan ini. Nah, tujuan dalam penyusunan laporan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui aliran supply chain manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok. Yang kedua adalah untuk mengetahui mitigasi risiko yang terdapat dalam supply chain manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok. Dan yang terakhir adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan vendor manage inventory atau FMI. Nah, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan aliran supply chain manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok. Nah, aliran supply chain manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok terdapat 3 aliran, di mana yang pertama adalah aliran fisik, aliran keuangan, dan aliran informasi. Nah, untuk aliran fisik itu sendiri mengalir dari upstream ke downstream, atau bisa dibilang dari hulu ke hilir. Sedangkan untuk aliran keuangannya itu dari hilir menuju ke hulu, jadi kebalikannya. Untuk aliran informasi dalam SCM ini adalah aliran 2 arah, di mana dari hulu ke hilir dan juga sebaliknya dari hilir ke hulu. Untuk berikutnya adalah ini saya akan menjelaskan tentang aliran fisik di DPPU Bandara Internasional Lombok. Jadi untuk aliran fisiknya terdapat supplier, production, distribution, retail, dan customer. Di mana supplier di sini merupakan pengimport crude oil dari luar negeri ataupun crude oil yang berasal dari dalam negeri sendiri dari PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi. Nah, setelah diimpor atau mendapatkan minyak mentah, kemudian akan dikirimkan menggunakan kapal tanker ke refinery atau pengolahan untuk mengelola produk dari minyak mentah menjadi produk BBM. Nah, untuk penyaluran yang dibutuhkan oleh DPPU itu sendiri membutuhkan produk aftur, di mana setelah produk diolah menjadi aftur, maka akan dilakukan pengiriman produk ke produk diolah menjadi aftur, dan kemudian produk tersebut, aftur tersebut akan dikirimkan menggunakan kapal tanker ke distributor, di mana distributor itu adalah sendiri berperan dalam distributor ini adalah Pertamina Unit Pemasaran, biasanya disebut TBBM dan Terminal Transit, di mana dalam aliran fisik di DPPU Bandara Internasional Lombok, distributornya adalah Integrated Fuel Terminal Ampenan. Kemudian di Integrated Fuel Terminal Ampenan dilakukan penimbunan produk di 2 tangki khusus untuk penimbunan aftur. Kemudian saat ditimbun untuk memasok produk aftur ke retail atau dalam hal ini DPPU Bandara Internasional Lombok itu menggunakan bridger. Bridger di sini dimiliki oleh pihak transportir, di mana transportir yang bekerja sama dengan DPPU Bandara Internasional Lombok ada 2, di mana yang pertama itu adalah PT Bima Oil Internusa, yang kedua adalah PT Patraniaga. Nah, kemudian DPPU selaku retail, kemudian setelah di DPPU akan ditimbun produknya. Sebelum ditimbun produk ke dalam tangki timbun, produk tersebut melalui kolektor tank untuk memastikan memfilterisasi produk tersebut agar memastikan bahwa produk tersebut dalam keadaan on spec. Kemudian yang terakhir adalah dari retail menuju customer. Customer di sini adalah pelanggan atau airliner. Airliner itu di mana misalnya saja penyalurannya into plan atau not into plan, atau not into plan itu biasanya penjualan after in drum, dan untuk penyalurannya itu menggunakan refiller. Dengan refiller di DPPU BIL ada 5 dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 12 kiloliter dan 16 kiloliter.
Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aliran keuangan di dalam proses supply chain management di DPPU Bandara Internasional Lombok, di mana aliran keuangan itu dapat dilihat dari skema atau diagram tersebut, di mana aliran keuangan bergaris biru tanda panah dari hilir ke hulu, di mana di sini dapat dilihat bahwa antara refinery unit 4 Cilacap dengan PT Pertamina EP dalam pemenuhan pengadaan bahan baku, dalam hal ini minyak mentah atau crude oil itu sendiri, RU 4 Cilacap melakukan pembayaran kepada EP sesuai dengan metode pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan setelah itu Pertamina EP akan mengeluarkan payment term, di mana juga mengeluarkan invoice kepada RU 4 Cilacap setelah produk itu dikirim. Nah, hal itu tersebut juga untuk bagian RU Cilacap kepada Integrated Fuel Terminal Ampenan, di mana akan diberikan juga payment term dan invoice. Kemudian untuk aliran keuangan DPPU Bandara Internasional Lombok dilakukan secara central collection, yaitu pelayanan terlebih dahulu baru membayar di belakang, di mana penyerahan produk ini akan dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapat konfirmasi dari fungsi sales operation. Nah, setelah melakukan pengisian produk, pihak DPPU wajib mengisi dan memberi FD 105 sebagai bukti penyerahan BBMP kepada airliner yang selanjutnya akan diproses untuk pembayaran, di mana metode pembayaran yang dilakukan itu ada beberapa metode, di mana pembayaran di muka atau prepayment, pembayaran kredit, kemudian pembayaran secara tunai, dan pembayaran deposit. Setelah dilakukan pembayaran, maka pihak airliner akan mendapatkan invoice juga dari pihak DPPU itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya merupakan aliran informasi, di mana aliran informasi ini berjalan dua arah, dari hilir ke hulu maupun sebaliknya dari hulu ke hilir. Jadi diperlukan pentingnya informasi dalam suatu perusahaan, khususnya pada proses supply chain management ini, agar semua informasi itu harus jelas dan terkoordinir, di mana dapat dilihat dari skema aliran tersebut terjadi aliran informasi dari satu sama lain, dari retail, dari supplier retail, distribusi, dan sampai kepada tangan konsumen itu harus berjalan secara lancar agar tidak adanya miskomunikasi mengenai permintaan jumlah atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi resiko di DPPU Bandara Internasional Lombok atau dalam proses supply manajemen di DPPU Bandara Internasional Lombok. Nah, untuk mitigasi resikonya, pertama terdapat pada supplier. Kemudian yang kedua itu production, di mana production ini adalah refinery unit 4 Cilacap. Kemudian yang ketiga adalah distributor, di mana Integrated Fuel Terminal Ampenan, dan retail itu DPPU BL, dan kemudian customer itu airliner atau pelanggan kita. Nah, untuk mitigasi risiko pada supplier itu, yang pertama adalah supplier tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan crude oil, di mana kita harus membuat vendor list untuk yang pernah memasok, sehingga jika pada keadaan darurat kita dapat meminta pemasokan secara darurat dari beberapa vendor yang sudah termasuk dalam list tersebut. Nah, untuk yang kedua, keterlambatan dalam proses pengiriman crude oil import. Nah, ini kita harus melakukan koordinasi informasi jadwal pengiriman agar sesuai dengan jadwal pengiriman itu dan tidak terjadinya keterlambatan. Nah, juga kita harus membuat kontrak, di mana di dalam kontrak tersebut berisikan tentang sanksi atau apapun yang akan menjadi sanksi jika terjadi keterlambatan pengiriman produk tersebut. Nah, kontrak ini juga akan menjadi dasar jika ada apa-apa yang terjadi. Nah, yang ketiga itu risikonya kerusakan instrumen pada transportasi tanker. Jadi kita tuh harus mitigasi risikonya, kita harus melakukan maintenance secara rutin dan dilakukan pengecekan daily, weekly, monthly maupun yearly oleh fungsi teknik atau maintenance itu sendiri. Nah, untuk risiko yang terakhir, perbedaan jumlah crude oil yang dikirimkan oleh supplier, di mana mitigasi risikonya kita harus memastikan informasi pemesanan dari supplier dan konfirmasi agar tidak terjadi kesalahan pengiriman produk. Nah, yang berikutnya
mitigasi risiko dari produsen atau dalam hal ini refinery unit 4 Cilacap, di mana risiko atau hambatan pertama adalah penjadwalan produksi yang tidak sesuai dengan perencanaan karena miscommunication bagian produksi dan perencanaan. Nah, untuk mitigasi risikonya kita harus meningkatkan kualitas komunikasi antara bagian produksi dan perencanaan dan dilakukannya safety briefing setiap pagi agar kita mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan pada hari tersebut. Nah, yang kedua adalah kerusakan instrumen pendukung dalam mengelola aftur, di mana mitigasi risikonya dilakukan maintenance weekly, daily, monthly maupun yearly oleh fungsi teknik. Nah, yang terakhir risikonya adalah kualitas after of spec akan terjadi kesalahan dalam proses pengolahan. Jadi mitigasi risikonya adalah memperkuat quality control dari bahan baku maupun produk. Nah, dan untuk mengingatkan kembali kepada pekerja operasional agar melakukan pekerjaan sesuai SOP untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Nah, untuk mitigasi risiko di distribusi, di bagian distribusi, dalam hal ini Integrated Fuel Terminal Ampenan adalah yang pertama keterlambatan penerimaan produk dari RU 4 Cilacap, di mana mitigasi risikonya adalah kembali ke aliran informasinya, kita harus melakukan koordinasi terkait jadwal pengiriman dengan supplier dan membuat kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak. Nah, yang kedua adalah adanya losses yang melebihi batas toleransi, di mana kita harus mitigasi risikonya, kita harus melakukan pekerja di lapangan agar melaksanakan pekerjaan sesuai SOP dan jika prosesnya melebihi batas toleransi maka harus dilakukan dan mengevaluasi dan dilakukan pelaporan untuk gain dan losses di Integrated Fuel Terminal Ampenan. Nah, yang risiko yang ketiga adalah produk yang diterima tidak sesuai atau dalam hal ini off spec. Nah, di sini memperketat lagi mitigasi risikonya untuk memperketat lagi pengawasan mutu dan pekerjaan sesuai SOP. Kemudian jika ada produk yang off spec maka sampling dari produk tersebut akan dikirimkan ke laboratorium untuk diuji spesifikasi produk tersebut. Nah, untuk yang terakhir risikonya dalam distribusi adalah dokumen penerimaan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan kelengkapan dokumen, di mana dilakukan pengecekan kembali dokumen yang dibawa pada saat penerimaan produk. Nah, untuk risiko berikut adalah pada retailer atau dalam hal ini DPPU Bandara Internasional Lombok. Risiko pertama adalah ketepatan jumlah stok yang ada, di mana mitigasi risikonya harus memperkuat informasi dengan memanfaatkan alat komunikasi yang ada, misalnya handicalki atau HP. Nah, untuk yang kedua, keterlambatan penerimaan produk dari IFT Ampenan, di mana mitigasi risikonya kita harus mengkonfirmasi jadwal pengiriman produk dan kecepatan dan ketepatan update informasi berkaitan dengan proses distribusi dari Integrated Fuel Terminal Ampenan. Nah, yang ketiga adalah after yang diterima dalam keadaan off spec, di mana melakukan quality control check dalam proses penerimaan, dan jika off spec maka tidak bisa dibongkar produk tersebut dan produk tersebut akan diambilkan sampel dan dikirimkan kembali ke fuel terminal untuk diuji lagi di laboratorium. Nah, untuk risiko yang ketiga adalah kurangnya CRO atau Certified Regular Operator, di mana harus dilakukan penambahan petugas CRO atau penjadwalan kembali shift CRO agar dapat mengcover proses operasi refueling di DPPU Bandara Internasional Lombok. Nah, yang keempat adalah kurangnya atau kerusakan sarana dan fasilitas dalam kegiatan operasional, di mana mitigasi risikonya harus dilakukan maintenance oleh pihak fungsi teknik secara daily, weekly maupun yearly. Nah, untuk yang terakhir adalah human error, di mana ini adalah hal yang sangat penting dalam risiko dan kemungkinan besar kesalahan itu dari human error, di mana tidak mengikuti SOP atau dan lain-lain sebagainya. Maka mitigasi risikonya adalah kita harus mengikut sertakan pekerja operasional dalam pelatihan atau training yang sesuai dengan pekerjaan operasional pekerja di lapangan. Nah, yang berikutnya mitigasi risiko pada customer, dalam hari ini airliner. Nah, untuk risiko atau hambatannya, yang pertama kenaikan harga aftur yang fluktuatif, di mana mitigasi risikonya airliner memantau pergerakan fluktuatif price harga aftur dan request transparansi biaya dari pihak DPPU Bill pada saat penulisan bond fuel. Nah, untuk yang kedua pembatalan refueling, di mana
harus diperkuat lagi aliran informasi untuk tidak terjadi miskomunikasi. Nah, untuk yang terakhir, proses pengisian itu berjalan lama di mana manajemen dan pengetahuan waktu mengenai posisi di apron oleh CRO agar memastikan ketepatan waktu pengisian. Nah, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan vendor manage inventory, di mana dalam vendor manage inventory ini sendiri kita harus tahu bahwa hal ini juga sangat penting dalam suatu perusahaan, di mana karena vendor manage inventory ini adalah sistem manajemen persediaan barang dengan mengandalkan kerjasama perusahaan dengan vendor atau supplier untuk dapat melihat stok perusahaan dan langsung mengisi sesuai target penjualan perusahaan. Nah, vendor manage inventory ini sangat membantu perusahaan di mana proses stock of name sehingga dapat memastikan barang yang dijual selalu terdata. Nah, untuk yang berikutnya adalah faktor-faktor vendor manage inventory. Faktor-faktornya adalah yang pertama hubungan dengan mitra kerja, yang kedua keuntungan bagi kedua belah pihak, yang ketiga sumber daya yang mendukung, yang keempat teknologi yang memadai, dan yang kelima itu memiliki tujuan yang sama. Next adalah proses vendor manage inventory, di mana proses vendor manage inventory ini yang pertama adalah kesepakatan perusahaan dengan vendor, di mana proses vendor manage inventory ini yang pertama yang harus dilakukan adalah diawali dengan adanya kesepakatan antara perusahaan dengan vendor atau supplier dengan memberikan daftar barang yang akan dibeli, kemudian komitmen jumlah barang yang akan dibeli dalam periode tertentu dan harga yang telah disepakati bersama. Nah, untuk proses yang kedua adalah pembuatan PO atau purchase order, di mana kesepakatan yang sudah disepakati itu kemudian akan dituangkan sebagai purchase order, dan setelah itu vendor atau supplier akan mengirimkan barang pertama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembukuannya, vendor akan membuat purchase receiving tanpa approval dari perusahaan, dan yang proses terakhir adalah pembayaran tagihan perusahaan, di mana berdasarkan pada invoice yang dikeluarkan oleh pihak vendor atau supplier sesuai dengan jumlah pengiriman yang telah dilakukan. Besar kecil dari jumlah yang ada di purchase order karena vendor akan mengirimkan barang berkali-kali sesuai dengan jumlah stok yang dipantau pada sistem informasi perusahaan. Nah, untuk berikutnya adalah manfaat vendor manage inventory, di mana manfaat yang pertama adalah penghapusan safety stock karena mengelola lead time pasokan, yang kedua adalah vendor bertanggung jawab memasok customer saat dibutuhkan, dan yang ketiga adalah manfaatnya inventory rendah berarti itu adanya pengamatan atau efisiensi. Nah, yang keempat adalah supplier dapat mengetahui order quantity dan kemampuan untuk mengontrol bullwhip of effect, dan yang kelima adalah bonus pengurangan biaya admin dan terkait pembelian dan biaya pembeliannya. Nah, untuk risiko yang akan dihadapi atau hambatan dan risiko dalam vendor manage inventory ini sendiri adalah yang pertama, vendor bukanlah organisasi analitik data, yang artinya vendor tidak mempunyai kemampuan analisis data yang sesuai dengan yang dibutuhkan FMI, sehingga dipastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan sudah memverifikasi vendor yang dipilih. Yang kedua, untuk terkait dengan penyebaran data perusahaan yang akan menyebar luas karena data tersebut dibagikan kepada pihak luar. Nah, hal ini sangat bersifat rentan sehingga kita harus memastikan dengan vendor kita membuat semacam kontrak atau perjanjian kerahasiaan agar menjamin data perusahaan itu aman. Nah, yang terakhir adalah hambatannya perhitungan fisik inventory, di mana vendor dan customer harus memastikan bahwa kepemilikan jumlah stok fisik sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Nah, untuk yang berikutnya, sekian dari presentasi saya hari ini untuk terkait dengan proses supply chain management di DPPU Bandara Internasional BIL, kemudian mitigasi resiko pada proses supply chain management DPPU Bandara Internasional BIL, dan yang terakhir saya membahas tentang vendor manage inventory. Nah, untuk itu di sini saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti saya hingga pada proses akhir ini, dan jika saya ada salah kata mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.